Halo Sobat Tesko, selamat datang di Tesko Talk episode spesial. Saya Anita Widiati, Senior Partner di Tesko Solution. Selamat datang di Tesko Talk, ruang bincang yang mengupas berbagai topik menarik seputar pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum di Indonesia. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sering dianggap rumit, bahkan menegangkan, tapi sangat penting, yaitu sengketa pajak mulai dari keberatan, banding hingga peninjauan kembali. Dan tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini saya berkesempatan berbincang dengan sosok yang sangat berpengalaman di bidang ini, yang saat ini aktif sebagai akademisi, serta memiliki pengalaman langsung sebagai praktisi dan pengambil kebijakan di bidang perpajakan. Kita akan membedah sengketa pajak dari perspektif keadilan dan kepastian hukum. Telah hadir bersama kita hari ini Ibu Caturini Widosari, Wakil Ketua 4 dan dosen dari Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia atau STPI. Dalam perannya sebagai Wakil Ketua 4 di STPI, beliau membidangi kerjasama, kelembagaan, dan kehumasan. Selamat datang Bu Catur, terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih Bu Anita. Hai Sobat Tesko, terima kasih sudah berkenan untuk nanti mendengarkan bincang-bincang kami. Oke, terima kasih Bu Catur. Untuk lebih mengenal beliau, saya akan membacakan sedikit perjalanan karir beliau. Sebelum aktif di dunia pendidikan, Ibu Catur mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak selama lebih dari 30 tahun dan pernah memegang berbagai posisi penting mulai dari Direktur Peraturan Perpajakan 1, Direktur Keberatan Banding hingga memimpin 2 kantor wilayah di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten dan juga Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 3. Ibu Catur menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Sriwijaya Palembang dan Master of Business Taxation di University of Southern California, USA. Beliau juga aktif mengikuti berbagai program internasional seperti conference, workshop, pelatihan di bidang kebijakan pajak, administrasi perpajakan, litigasi, dan transfer pricing. Itulah perjalanan karir beliau yang luar biasa. Selanjutnya, pada kesempatan ini kita akan mendengar pengalaman beliau tentang dinamika sengketa pajak, mekanisme keberatan, banding hingga peninjauan kembali, serta bagaimana memastikan penyelesaian sengketa pajak tetap berada dalam koridor keadilan dan kepastian hukum. Baik Sobat Tesko, mari kita mulai segmen pertama. Oke, Bu Catur, seperti kita ketahui tadi, Ibu sekarang aktif mengajar di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia ya Bu ya. Nah sebenarnya Sobat Tesko penasaran, kira-kira apa yang membuat Ibu akhirnya memilih untuk terjun ke bidang pendidikan? Baik, terima kasih Bu Anita. Kalau ditanya kenapa sih kok saya sudah 30 tahun berkecimpung di bidang kebijakan perpajakan, sekarang kok berbalik menjadi ke pendidikan. Saya memang passion saya sebetulnya adalah mengajar, membagi ilmu. Awal dulu juga saya setelah selesai S1 juga mengajar. Nah, kalau ditanya kenapa kok saya milihnya ke Sekolah Tinggi Perpajakan, kok enggak S2? Saya memang mikir bahwa basic yang perlu kita tanamkan untuk paham pajak itu bagusnya memang dimulai dari yang paling dini. Ya syukur-syukur bisa mengajar TK ya, SD, SMP, SMA, tetapi saya memilih dari S1 saja. Itu aja sih, nggak ada. Berbagi ilmu itu kan sedekah yang paling tidak pernah habis. Ilmu juga kan nggak pernah habis ya. Bahkan kalau kita bersedekah ilmu juga semakin banyak, ilmunya semakin banyak karena belajar terus. Itu aja sih, nggak ada pikiran lain. Oh gitu ya Bu ya. Jadi memang tadi kalau kita bacakan di riwayat CV Ibu, tadi kan Ibu sebagai Wakil Ketua Bidang 4 ya yang membidangi kerjasama kelembagaan dan juga kehumasan. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu sebagai ketua? Sebagai ketua yang pasti dulu waktu ini kan kita tax center ya. Nah sekarang kita menghidupkan tax center. Jadi tax center juga akan menjadi semacam motor penggerak
masyarakat di sekitar situ, terutama itu UMKM, kita menghitung. Terus juga ajang pelatihan Ya. bagi mahasiswa, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka untuk bisa paham aplikasi sistem perpajakan. Oh, Lebih itu. Plus lebih juga ya, iya. kalau misalnya mendorong anak-anak yang ingin penelitian, Hmm. pengabdian masyarakat, kita dampingi, kita carikan para mentor, para dosen pendamping, gitu. Oke. Dan juga mencari partner Partner. untuk pengembangan STPI sendiri, bisa dari sektor swasta, bisa juga dari sektor pemerintah, BUMN, gitu untuk bagaimana bisa membantu juga kita mempersiapkan generasi muda yang paham pajak dan siap menerapkan pajak. Luar biasa ya Bu. Nah kalau melihat pengalaman panjang Ibu baik di praktek maupun kebijakan sebagai akademisi nih Bu. Betul. Bagaimana Ibu melihat peran pendidikan pajak dalam membentuk cara pandang wajib pajak terhadap kepatuhan pajak kita nih Bu? Sebetulnya kalau kita melihat pendidikan pajak itu tidak hanya melihat pada satu lembaga pendidikan formal. Ya. Pendidikan pajak itu bisa dimulai dari lingkup kecil rumah tangga. Siapa? Seorang ibu itu memegang peranan penting. Jadi kalau kita ingin menciptakan generasi muda yang sadar pajak, ibu-ibu emak-emaknya dulu Ya. yang Iya. diberikan pemahaman pajak. Jadi penting karena mengajar pajak, memberikan pemahaman pajak itu juga melalui contoh-contoh sambil Ya. kehidupan sehari-hari langsung diberitahu. Nih kita beli di toko retail, kita beli ini ada pajaknya loh, tapi kita tidak pernah merasa. Ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang diharapkan bisa menumbuhkan. Jadi secara tidak langsung Tidak praktek langsung, bisa langsung diterapkan betul, gitu ya Bu betul. ya. Supaya mereka tanpa pernah merasa ditekan, dipaksa bayar pajak, otomatis kesadaran voluntary untuk patuh melaksanakan pajak sebagai warga negara dari mulai kecil hingga mereka siap. Siap. Oke. Ini terakhir untuk di segmen ini ya Bu. Jadi kan tadi Ibu sebagai dosen akademisi pasti banyak berinteraksi dengan mahasiswa ya Bu, yang kelas-kelas yang masih muda-muda itu. Tiap hari berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, isu apa sih yang paling sering menjadi perhatian ya Bu ketika membahas sengketa pajak nih Bu? Isu mengenai sengketa pajak, sebetulnya sih kalau masalah isu sengketa pajak itu bukan isu yang utama. Ya. Karena namanya juga S1 ya. S1 ini kan belajarnya juga masih yang dasar. Tetapi kita juga mengenalkan bahwa di dalam praktek pelaksanaan kewajiban pajak selalu ada hal yang bertentangan, yang wajib pajak kadang-kadang juga merasa kok begini ya, padahal saya kepengennya begitu. Nah, kalau mereka berbicara mengenai apa sih sengketa pajak, yang utama mereka akan mengatakan gimana caranya kalau kita tidak setuju. Terus apa sih yang menyebabkan ada sengketa pajak, terus kemana? 3 hal itu. Sebetulnya, iya. Jadi baru kasih dasar-dasarnya gitu ya. Iya. Wah, menarik sekali. Terima kasih nih Bu Catur ya tentang penjelasannya. Menarik pengalaman Ibu dari tadinya sebagai pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian pada saat memasuki masa pensiun Ibu mengabdikan diri sebagai pendidik ya di akademisi karena ingin berbagi ilmu yang memang menjadi passionnya Ibu ya kalau kita melihat seperti itu. Mengajar. Jadi sangat seru. Nah, dari perspektif dunia pendidikan ini kita dapat memberikan gambaran bahwa pemahaman sejak awal dapat membentuk cara pandang wajib pajak terhadap hak dan kewajiban perpajakannya. Betul sekali. Setelah ini kita akan memasuki pembahasan yang lebih substansial, yaitu akar sengketa pajak dan mekanisme yang dapat ditempuh wajib pajak. Tetap bersama kami di Tesco Talk. Oke, Bu Catur, seperti kita ketahui bahwa sengketa pajak antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak itu masih ramai di pengadilan pajak ya. Sebenarnya itu apa sih Bu pokok sengketa pajak yang paling sering terjadi antara WP dengan DJP ini Bu? Makasih Bu Anita.
Ini saya akan lebih memberikan gambaran dalam sudut pandang saya sebagai praktisi, akademisi sekaligus pengamat ya perpajakan. Jadi saya dan juga saya akan bicara artinya berbicara mengenai pajak. Siap. Jadi tidak berbicara mengenai perpajakan karena perpajakan itu luas sekali. Nah, kalau kita melihat akar masalah sengketa yang ada, itu memang kita bisa pada dua kelompok besar. Ya. Satu adalah masalah ketentuannya sendiri yang kalau kita boleh bicara antara wajib pajak dengan Fiskus dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai perbedaan pemahaman yang tadi perbedaan pemahaman, terus wajib pajak pun menafsirkan ketentuan juga menjadi berbeda. Jadi berangkat darinya adalah ketentuan atau aturan. Bisa di dalam aturan itu ya terkait dengan menafsirkan, oh ini tarifnya masuknya di 10, bukan di 12, bukan di 15. Karena apa? Kalau sudah menyangkut dia adalah impor dan lain sebagainya, plus juga dia masuk dalam kategori tergolong mewah, PPNBM kan masalah tarif itu karena bergeser karena HS. Kedua, bisa jadi juga di dalam melihat, oh ini boleh dikritikkan, ini enggak kalau dalam kasus. Nah, jadi menafsirkan terutama dalam hal-hal yang spesifik. Kegiatan usaha tertentu. Tetapi kalau yang kedua kelompok besar itu adalah terkait dengan data. Jadi data ini yang paling banyak itu adalah akhirnya adalah berlari kepada data. Data, keterangan, informasi yang biasanya perbedaan ini selalu ada kalau DJP sedang melakukan, Fiskus sedang melakukan law enforcement. Dan ini yang membuat yang besar. Bisa jadi kenapa, data apa? Yang PM tidak bisa dikreditkan. Terus omset saya bilang 10, saya bilang enggak 20. Nah, hal-hal seperti itu kelompok besar sebetulnya 2 sih. Cuma memang dia nanti detail banyak gitunya. Jadi memang penyebabnya ya pokok sengketa paling sering itu hanya ada 2 ya Bu ya. Jadi kelompok besar. Kelompok besar, kelompok besar. Kalau secara overall itu satu karena perbedaan penafsiran untuk satu pemahaman peraturan tersebut ya Bu, sama data yang akan dipergunakan pada saat Fiskus melakukan law enforcement. Nah, menurut Ibu seberapa penting kualitas data dan atau dokumen serta argumentasi hukum nih Bu ya untuk menentukan putusan sengketa pajak? Kalau dalam keputusan sengketa pajak, bagaimana artinya kalau kita sudah berbicara sengketa ini kan biasanya adalah pemutus kita selalu menyebut hakim ya. Sekalipun dia pada level masih di Direktorat Jenderal Pajak dalam proses keberatan, itu kita tetap memposisikan DJP harusnya adalah hakim, dalam hal ini adalah penelaah keberatan. Nah, kalau seberapa jauh peran data, keterangan, besar sekali karena kita melakukan pencatatan, pembukuan, ini kan semua berasal dari data dan dokumen serta informasi, baik data dari pihak ketiga maupun data yang kita juga miliki sendiri, kita buat sendiri. Besar itu, karena orang akan meyakinkan waktu memutus adil atau tidak kan pasti ada dasar. Selain ketentuan yang ada juga kan pasti berdasarkan pada bukti dokumen yang ada. Besar sekali itu. Jadi memang sangat penting ya. Betul. Untuk yang data tersebut ya. Nah, kalau kita melihat dari praktek sengketa pajak selama ini ya Bu ya, pada yang masuk ke tahap keberatan. Keberatan itu kan akan dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak ya Bu ya. Betul. Maupun dibanding di pengadilan pajak. Betul. Nah, isu atau klaster sengketa apa sih yang paling dominan gitu yang menyebabkan selalu menjadi argumentasi, selalu menjadi perbedaan penafsiran tersebut. Dan kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk meminimalkan hal tersebut Bu? Jadi kalau kita ngelihat tadi dari dua kelompok besar itu masuk ke detail case-nya. Satu yang terbanyak adalah penerapan pajak internasional. Pajak internasional. Itu adalah transfer pricing. Yang sebenarnya sih transfer pricing juga tidak selalu
internasional. Yang penting kalau dia afiliasi, Ya. selalu ada kemungkinan, banyak kemungkinan itu. Tapi kalau sudah berbicara, kan transfer pricing itu untuk mengejar tarif yang lebih rendah. Ya. Tapi kalau untuk sepanjang dia tarif di dalam negeri sudah satu single, kecil kemungkinan. Jadi memang dia udahlah transaksi antar. Oke. Nah, kalau satu transfer pricing, dua beban biaya yang Beban biaya. boleh sebagai pengurangan, tidak, terutama data-data yang data-data apa case ini seperti misalnya entertainment, biaya itu sumbangan, ini yang memerlukan ada bukti pendukung, kan? Beban bunga. Nah, itu juga lebih banyak. Tapi yang paling banyak memang koreksi itu karena data yang tidak bisa meyakinkan, mungkin auditor, verifikator, untuk dia, oh ini benar sudah wajib pajak karena tadi supporting data kurang. Nah, tinggal kalau ditanya gimana sih supaya bisa mengurangi, sehingga meminimalisir. Jadi kalau soal meminimalisir sengketa ini kan ada dua pihak. Satu adalah Fiskus, satunya lagi adalah wajib pajak. Kedua belah pihak ini memang harus memperbaiki diri juga. Jadi di sisi Fiskus, kalau memang sengketa ini sudah diputus pada tingkat pengadilan sampai kepada Mahkamah Agung pada case yang sama sejenis, kalau memang itu sifatnya adalah aturan bukan data, ya mesti melakukan evaluasi harus gimana nih, atau kita mengikuti putusan dari level tertinggi Inkra, artinya adalah Mahkamah Agung, sehingga melakukan perubahan pada sisi aturan yang ada. Di sisi lain kalau dia terkait data dan sebagainya adalah bagaimana wajib pajak pada saat dilakukan pemeriksaan ya terbuka memberikan semua data. Nah, tetapi yang lebih penting adalah, dan ini kan selalu berulang-ulang nih masalah data, dan akhirnya bermuara di pengadilan. Yang harus kita bahas, perlu dalami, apakah ketentuan mengenai bahwa kalau lagi diperiksa data tidak diberikan dan data itu tidak bisa digunakan pada waktu wajib pajak mengajukan keberatan, apakah efektif? Karena pada waktu di pengadilan pajak hakim, karena tadi fungsinya dia adalah memberikan keadilan. Apakah hakim akan mengabaikan keadilan sehingga tidak mempergunakan data itu? Nah, akibatnya kan hakim karena dia berdasarkan keadilan, ya udah saya pakai kalau memang ini akan membantu dan memberikan keadilan. Akibatnya apa? Berputar pada uji bukti terus. Nah, hal ini yang memang perlu, mungkin Fiskus juga harus menganalisa, mengkaji ulang ketentuan KUP-nya. Seberapa efektif mengurangi itu. Ini Bu, kalau misalnya ya seperti kita ketahui bahwa kalau dihukum nih ya, bukan hukum secara general ya, bahwa kalau kita atas suatu kasus yang sama, kan tadi bisa berdasarkan data, masalah transfer pricing yang tadi menjadi klaster tertinggi ya Bu ya. Apa tidak bisa hasil keputusan itu bisa dijadikan kayak jurisprudensi nih kalau untuk yang hukum yang umumnya ya, apakah bisa untuk diterapkan di pajak juga nggak sih Bu? Gini, kalau sudah bergerak pada data ya agak sulit untuk jurisprudensi. Tetapi kalau dia ada perbedaan penafsiran dari ketentuan, itu mungkin bisa dijadikan jurisprudensi. Kenapa saya mengatakan tadi memberikan contoh transfer pricing? Misalnya transfer pricing itu kan metodenya banyak ya. Banyak, iya. Nah, dia menerapkan metode tapi diubah di pengadilan pajak atau oleh pemeriksa diubah. Nah, ini kan juga memerlukan pas gitu loh. Metode yang dia pakai. Nah, kalau ini rasanya nggak pas dengan tadi dijadikan jurisprudensi. Tetapi dia bisa dijadikan acuan pada waktu kita untuk mempelajari ya. Bukan jurisprudensi itu tidak melulu ini ya. Artinya dia bisa mempelajari dari case yang ada,
untuk menunjang argumen dia, untuk segala macam lah yang menguntungkan bagi masing-masing pihak, kenapa enggak? Gitu. Jadi bisa sebagai acuan, tapi sekarang Ya. balik ke data Kalau dia masing-masing sifatnya ya. bukan ketentuan ya, tapi ya. kalau ketentuan boleh dong. Iya. Yang bisa jadi patokan untuk jurisprudensi adalah aturan, sedangkan kalau misalnya data atau apa kan tergantung dari datanya gitu Iya, ya. jadi Kan, kita memang harus membaca putusannya sendiri. Basis yang digunakan oleh hakim untuk memutus itu apa. Oke. Kalau memang berangkat dari data yang ada, agak sulit karena data yang kita berikan dengan data yang dia berikan kan berbeda. Oke, Ibu. Nah, selama ini ada persepsi nih, Bu, di kalangan wajib pajak. Karena kan keberatan itu diajukan dan diputuskan juga masih dalam lingkungan DJP nih, masih di Direktorat Jenderal Pajak juga. Jadi persepsi masyarakat itu peluang keberatan untuk dikabulkan jadi kecil karena masih satu lingkungan. Nah, dengan kondisi saat ini di mana proses keberatan itu kan ditangani di tingkat kantor wilayah DJP ya, Bu. Nah, bagaimana sekarang Ibu melihat objektivitas proses keberatan ini nih, Bu? Kalau karena kan ya diajukan di situ, diproses di situ juga di DJP, di kanwil yang sama gitu ya, maksud gimana nih, Bu, menurut Ibu? Sebetulnya sih masalah ini ya dari sejak DJP ada ya, ada proses keberatan ada, selalu muncul isu-isu seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apa ya DJP tidak bisa profesional? Gitu loh. Karena kan masing-masing tugas, yang penting artinya gini, mindset di Fiskes itu yang harus dibangun adalah pada saat kamu memproses keberatan, kamu adalah seorang hakim. Pisahkan itu. Tapi pada waktu kamu dibanding, kasarnya kamu adalah seorang jaksa yang mempertahankan mempertahankan putusan. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah bisa diyakini bisa sebagai seorang hakim yang mengetengahkan keadilan lebih dulu bagi wajib pajak. Kalau memang keputusan itu akan merugikan, ya jangan diambil untuk menolak, misalnya seperti itu. Nah, sebetulnya kan DJP, saya sih melihatnya DJP melakukan perbaikan, kan muncul quality assurance. Sebenarnya untuk alternative dispute resolution itu adalah adanya quality assurance, dan quality assurance itu adalah satu tim yang dibentuk yang di dalamnya berisi tidak sama sekali yang terlibat, baik proses pemeriksaan maupun juga proses keberatan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih yang dianggap mampu menerapkan keadilan, tetapi tetap berdasarkan kepada aturan. Sampai seberapa jauh itu keputusan mutlak mereka. Nah, sekarang sampai seberapa jauh quality assurance ini ya. Tetapi yang penting adalah kita harus meyakini mereka bisa profesional. Toh hak kita tidak hilang kalau kita wajib pajak merasa dizolimin pada level keberatan, kita bisa maju banding sampai yang notabene adalah keluar. Cuma memang membutuhkan waktu dan biaya yang panjang karena tidak bisa selesai dalam yang tentu menyita energi juga gitu. Nah, memang kalau udah sampai berapa sebenarnya harusnya willingnya sih dua-dua pihak. Jadi memperbaiki baik wajib pajak juga maupun jadi ya Fiskes. Oke, Sobat Tesko, jadi jangan khawatir walaupun di prosesnya tetap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi percayalah karena memang itu sudah ada, kita berkeadilan ya, karena memang kita harus bisa memposisikan dimanapun gitu. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa memang ada quality assurance-nya seperti itu. Apakah itu memang bagian dari evaluasi proses keberatannya saat ini untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak juga nggak, Bu, itu? Ini saya kan udah lama ya meninggalkan DJP ya. Jadi kalau ditanya itu apakah masalah, tetapi gini, aturan itu kan ada, membunyikan itu. Itu adalah hak dari wajib pajak yang sedang bersengketa. Nah, boleh dong dia, meskipun yang diajukan quality assurance itu kan memang ada kriteria. Tapi itu saya pikir tidak menutup
kemungkinan untuk hak itu hilang. Mm-mm. Enggak lah, tinggal mau atau enggak kita Ya. untuk ini. Cuman kan kadang-kadang saya juga mungkin sebagai wajib pajak kalau ngeliat udahlah potong Kompas aja lah. Nah kebanyakan kan mikirnya gitu ya. Iya. Karena berharap udahlah quality assurance juga. Nah tinggal bagaimana membangun trust kita Iya. kepada Fiskes bahwa mereka akan ya adil dan seimbang antara Fiskes ini perlakuannya gitu, quality assurance ini. Iya. Ya. Oke, berarti memang mungkin Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan evaluasi ya terhadap keberatan yang diajukan gitu ya Bu ya. Jadi Iya. memang untuk perbaikan supaya menimbulkan rasa adil untuk masyarakat Saya pikir sih kalau evaluasi Direktorat Jenderal Pajak melakukan itu. Ya. Cuman yang menjadi pertanyaan kan apakah hasil evaluasi itu Ya. menjadi faktor yang mendasari mereka untuk melakukan perbaikan. Ya, oke. Karena kan Ya. kalau sudah berbicara satu organisasi kan dia terdiri dari ini, bidang yang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing dan tidak bisa dia menyelesaikan sendiri kan. Ya. Ini harus berkaitan ini. Nah, tinggal di sisi wajib pajak juga memperbaiki diri juga gitu. Jadi sama-sama kita berangkat, oh saya dapat temuan seperti ini, oh saya harus perbaiki pembukuan saya, catatan saya. Nah upaya-upaya inilah dari kedua belah pihak yang akan mengurangi tingkat sengketa. Baik, oke Bu. Mungkin kita beranjak seperti kita ketahui bahwa di akhir tahun 2024 ya kita keluar ada terbit suatu aturan yaitu PMK 118 tahun 2024 ya, di mana yang menata kembali berbagai prosedur administrasi perpajakan terutama berkaitan dengan upaya administratif sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan. Nah, menurut Ibu apa hal penting yang perlu diketahui oleh wajib pajak dan sobat Texco nih Bu? Sobat Texco rasanya sih ya semua masyarakat lah mesti paham ya, karena kita menginginkan semua masyarakat itu adalah menjadi wajib pajak. Karena jangan lupa masyarakat tanpa disadari mereka juga bayar pajak, PPN. Jadi, tanpa disadari. Jadi mindset kita kadang-kadang bayar pajak itu kalau kita punya NPWP enggak. Ya. Jadi kita juga harus tahu. Dan kalau kita dipungut pajak yang tidak seharusnya, kita boleh dong minta kembali. Nah kalau di sana ngotot nggak kasih, muncul kan sengketa juga kan. Jadi harus paham. Jadi kalau ditanya gimana sih kita untuk sengketa pajak yang kita akan mengeksekusi hak kita. Yang dikaitkan dengan PMK yang iya, PMK 118 ini sebenarnya memberi ruang gerak yang lebih tegas, ya. Dan ini juga sudah disesuaikan dengan SIAP, ya. Kita kan selalu mengatakan Cortex, ya. Orang Indonesia kan selalu latah ya, merasa hebat kalau dia menggunakan bahasa asing. Padahal ada bahasa yang baik, SIAP. Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah di situ kan sudah disesuaikan dengan itu. Jadi caranya dulu mengajukan keberatan itu diatur, bisa dengan online, bisa dengan juga melalui aplikasi Cortex, dan menyadari karena ini masa peralihan dan tidak semua masyarakat kita paham dengan electronically. Jadi ya udah kamu boleh masih secara manual. Gimana Bu kalau mau datang langsung? Boleh. Yang penting satu, kalau males nulis, ambil formulirnya, tinggal tulis tangan, isi ini. Yang penting dalam permohonan, satu ketetapan, satu surat tagihan. Terus jangan lupa, jangan pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya, Sobat Texco. Terus jangan lupa juga, kemukakan alasan. Terus juga, berapa sih pajak yang kamu maunya menurut kamu? Kalau ketetapan pajak 10, saya nggak 10, maunya 2. Nah, jelaskan itu di situ. Alasannya harus clear, berapa yang jumlah yang diinginkan. Terus waktu menyampaikan, ini yang paling penting yang sering dilupakan. Dalam koridor 3 bulan setelah
ketetapan pajak diterbitkan dan diterima. Itu 3 bulan ya Bu betul. setelah Iya, menerima ketetapan. betul. Oke. Nah, sengketa ini juga sebenarnya bisa dua. Menempuh dua jalur. Oke. Ya. Jadi kalau kita kasarnya, kita supaya mudah dipahami oleh Sobat Texco, satu melalui jalur yang memang hukum sampai pada level ke Mahkamah Agung. Itulah yang disebut dengan keberatan. Kalau dalam Undang-Undang KUP pasal 25. Jadi masuk di sini, kalau di sini ditolak, kita merasa kita masih belum mendapat keadilan, kita maju ke banding. Di banding pun kita merasa masih belum, Sobat Texco merasa mendapat keadilan, boleh maju ke peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Tapi ada satu jalur lagi, kalau kita merasa ini, ya boleh menempuh dengan memohon ampun. Yang kewenangannya penuh adalah di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak, itu melalui pasal 36. Nah, 36 ini macam-macam memang. Ada 361A yang hanya khusus sanksi. Jadi secara pokok Sobat Texco tidak keberatan, ya. Tetapi kita merasa kita tuh khilaf, tidak tahu. Sehingga menyebabkan muncul sanksi. Nah, sanksi ini boleh kita mintakan pengurangan melalui pasal 361A. Nah, itu full. Nah, ada syarat juga. Yang penting syarat pertama adalah selain tadi yang sudah diomongin, jangan dibayar dulu sanksinya, Sobat Texco. Iya. Begitu dibayar, mohon maaf, tidak dikabulkan. So, Sobat Texco harus ingat ya, jangan dibayar dulu. Nah, itu dua jalur itu. Bisa dengan mohon ampun, minta maaf, dan satunya memang menempuh jalur hukum. Menarik sekali tadi penjelasan Bu Catur ya terkait dengan hak wajib pajak untuk bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Nah, menurut Ibu tadi ya, pertimbangan apa sih yang menurut Ibu bisa untuk membuat permohonan pengurangan sanksi itu dikabulkan, Bu? Kalau terkait sanksi ya, Iya. kriteria-kriteria apa yang bisa menjadi pertimbangan bahwa DJP akan mengabulkan. Iya. Nah, ini bagus nih sekarang dengan terbitnya PMK 118 ini. Kalau dulu kan hanya dua kategori, apa sih makna khilaf, apa sih makna sengaja gitu. Iya. Yang sebetulnya sih kalau sudah sengaja memang larinya kan pidana ya. Tetapi kan tadi DJP itu kan nggak pernah lah akan muara akhirnya pidana, karena tugasnya kan cari duit. Iya. Jadi tetap ultimum remedium kan utama. Nah, sekarang tuh di PMK tuh diatur sudah. Kalau dulu kan masing-masing kanwil bikin gue kriterianya ini, yang ini gue maunya begini, kasarnya tuh begitu dalam bahasa gaul. Nah, sekarang enggak. Jadi semoga PMK ini membawa harapan baru lah bagi kita masyarakat wajib pajak untuk meminta pengurangan sanksi itu dikabulkan. Jadi kalau sekarang itu dia ada penegasannya, yang dimaksud dengan khilaf itu satu, ini adalah pertama kali. Oke. Tetapi kita sekaligus bahas karena saya juga kan pengamat nih. Iya. Kalau makna pertama kali itu hitungannya kapan sih? Apakah pada satu jenis pajak? Iya. Apakah pada betul-betul satu kali, pertama kali? Kita sudah jadi wajib pajak itu 30 tahun. 20 tahun nih. Iya. Apakah salah sekali? Terus apa? Apakah mengatakan sekali itu melihat dari STP yang diterbitkan? Oke. Kan kaku sekali ya. Jadi masih terbuka peluang itu. Tapi bagi kita wajib pajak seneng aja gitu loh. Kan? Mudah-mudahan harapan baru. Terus kedua juga kalau soal dia mengatakan, kan kita biasanya masyarakat kan, saya aja kalau mengajukan keberatan ngomong, saya nggak punya duit untuk bayar gitu loh. Karena kan ketetapan maupun tagihan pajak itu kan terbit kan dia post kan, bukan pre kan. Jadi kalau pasca, ibaratnya pasca sudah tahun pajak sudah ini kan, walaupun ada kemungkinan besar current tahun berjalan juga ada, tetapi biasanya kalau soal
law enforcement kan pasti dia adalah Kemampuan cost. membayarnya Nah, ya, Bu, sehingga ya, berarti kemampuan ya. membayar sekarang dengan pada waktu Itu ya. tahun pajaknya itu kan sudah berbeda. Berbeda, Ya iya. kita sih mengharapkan sekarang juga jadi lebih baik, kemampuan finansial juga lebih baik ya. Iya. Nah, ukurannya itu. Jadi walaupun itu bisa dihitung secara likuiditasnya, rasio likuiditas. Tapi kan sekali lagi itu dulu 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Sekarang kan berbeda. Nah, itu ada beberapa, terus 1 itu, 2 itu banyak. Udah bagus kok di 118 itu jadi Sobat Texco buat kita ya masyarakat. Jadi yang pasti tuh untuk pengurangan sanksi dengan adanya PMK 118 itu sangat membantu karena sudah ada kriteria gitu ya. Dan mudah-mudahan sama diterapkan di seluruh kanwil ya Bu ya gitu. Karena sudah ada ya. Kita harus yakin lah. Iya. Kita memberi kepercayaan penuh kepada institusi pajak. Iya. Mereka akan melaksanakan itu karena willingnya satu kan. Betul. Mereka hanya untuk memberikan sanksi ini hanya untuk semacam ayo kamu patuh gitu. Iya. Bukan untuk menyebabkan mereka tidak bisa berusaha lagi kan. Karena juga supaya nggak memberatkan ya pokoknya Iya, bayar dulu sanksinya nanti oke lah. Kalau kita tahu, dalam gitu. hal dia hanya keberatan Betul. pada sanksi, Iya. toh pokok pajak sudah dibayar. Iya. Yang penting memberikan pendidikan kepada wajib pajak. Itu yang utama niat. Ya jangan sampai WP salah sekali terus langsung udah aduh saya gini aja mau bayar pajak susah dapat sanksi gitu. Jadi yang penting dia sekalian edukasi ya. Oke saya hapuskan sanksinya gitu ya. Tapi dia pokok. Karena gini, sanksi itu kan ibarat bertubi-tubi. Iya. Karena begitu STP, SKP tidak dibayar, 30 hari lari kemana? Utang. Iya. Utang pajak, ada bunga penagih. Lagi. Bukan betul. main, ini pusing. Langsung Jadi memang shock nanti. saya pikir sih, enggak, Betul. niatnya sih sebetulnya hanya untuk edukasi ya, sanksi itu. Bukan untuk membuat masyarakat atau wajib pajak mati usahanya, enggak. Niatnya adalah mengedukasi. Betul. Siap Bu. Jadi memang bagus sekali PMK 118 ini ya lebih clear. Nah selanjutnya Bu, kira-kira apa sih yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak ketika mengajukan keberatan supaya dia tidak terjebak dalam masalah baru teknis aja apa formal-formal saja udah ditolak atau gimana. Jadi sehingga dia tuh sulit untuk dikabulkan gitu loh. Jadi memang apa sih hal yang perlu diperhatikan supaya wajib pajak itu mengajukan itu yakin nggak ditolak dulu gitu loh Bu. Sebenarnya tadi di awal kan saya juga sudah bercerita apa yang perlu diperhatikan kepada Sobat Texco kalau punya masalah dengan sengketa. Kan? Tadi yang aturan-aturan formal dulu kan. Nah untuk aturan yang materi toh tadi sudah. Walaupun mungkin kalau kita sudah mengajukan keberatan, kita merasa dalam perjalanan, ada keterangan yang kurang, boleh ditambahkan. Kan? Sudah diproses pun, kalau ada keterangan kita perlu tambah, boleh juga. Boleh. Nah, jadi tidak pernah menutup kemungkinan dan terus berinteraksi dengan saat diproses. Itu juga untuk melihat apa butuh keterangan lagi, itu boleh. Saya pikir enggak juga DJP menutup kemungkinan itu kok. Karena kan masyarakat kan kepengen kan secara transparansi. Itu ada. Apalagi kan dengan siap sekarang kan Sobat Texco juga boleh kan. Tinggal klik layanan untuk keberatan. Tinggal lihat tracking. Udah sampai di mana sih permohonan saya. Klik lagi. Udah di mana. Terus isinya apa nih apa gitu. Kalau kita mau bertanya tulis. Oke. Ya. Jadi sebenarnya Sobat Texco bisa memonitor sendiri ya. Betul. Sebagai sejauh mana pengajuan proses permohonan keberatannya itu sudah diselesaikan atau sampai sejauh mana. Pokoknya sampai, gitu memudahkan Sobat Texco. Oke, siap. Ya, saya pun wajib pajak seneng kok dengan itu. Oke Bu, nah kalau keberatan tidak berhasil nih Bu. Nah, wajib pajak kan dapat bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak ya Bu ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana mekanismenya Bu untuk kita proses ke step berikutnya setelah keberatan ke pengadilan Kalau untuk ke pengadilan pajak sih saya pikir syaratnya hampir sama ya. Secara formal, secara waktu pengajuan tidak boleh lebih dari 3 bulan. Supaya tadinya secara formal memenuhi ya. Terus juga sama alasan.
Dan jangan lupa jangan pakai bahasa Inggris sekali lagi. Selalu bahasa Indonesia, kita cinta Indonesia. Pakai bahasa Indonesia, plus juga ungkapkan, juga uraikan dengan baik alasan-alasan kita. Ya, terus kita menunggu panggilan. Gitu. Dan harapan kita kalau kita sudah memenuhi kriteria ini secara formal, insya Allah bisa. Ya, tidak ditolak formal. Sama sebetulnya sih nggak ada beda ya. Oke, berarti Sobat Tesco jangan khawatir setelah dari tingkat keberatan, apabila tidak puas dengan hasil keberatan masih punya upaya hukum lagi ke pengadilan pajak. Ya nah kan? itu hak dari kita sebagai masyarakat. Haknya Sobat Tesco. Iya, jadi dengan syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi kriteria, jangan sampai telat juga. Kalau telat nanti akan gugur juga secara sebenarnya tidak gugur sih. Kasarnya dia nanti putusannya menolak formal, tidak dapat diterima. Ya, tidak dapat diterima. Nah, kalau kita sudah masuk ke pengadilan pajak nih ya, kita tahu bahwa data banding menunjukkan cukup banyak SKP DJP ini yang tidak bertahan di pengadilan pajak nih ya, berdasarkan data saya. Kenapa sih SKP yang sudah melalui proses pemeriksaan dan keberatan itu masih banyak yang dikabulkan atau dibatalkan di pengadilan pajak ya Bu? Tadi saya bilang kan selalu biasanya yang masalah itu kan dua kelompok besar. Nah yang paling banyak SKP itu kasarnya DJP kalah ya. Kita jangan lihat dari sisi DJP lah. Kita wajib pajak menang gitu loh ya. Jadi di pengadilan pajak kok kesannya kok kalau kita ini berada sekarang kita melihat dari sisi masyarakat lah. Masyarakat itu banyak diuntungkan di pengadilan pajak ketimbang waktu keberatan. Kan masalahnya tadi dua besar. Yang paling banyak itu masyarakat diuntungkan itu adalah di masalah kalau sudah pembuktian. Jadi kita selalu menyebutnya dengan bahasa sekarang uji bukti. Nah kalau sudah uji bukti, tadi saya bilang seberapa efektif sih pasal di Undang-Undang KUP yang kalau kita tidak memberikan data waktu pemeriksaan, luntar kalau keberatan nggak bisa loh data itu dipakai. Kan itu. Nah seberapa besar hakim akan menjadikan itu sebagai pertimbangan, dia tidak akan. Dia akan melihat, oh data permintaan data ini kamu ngasih ini. Kan sudah diminta kan, kamu nggak kasih. Nah apa ya hakim akan, enggak, hakim tadi keadilan. Makanya tadi saya minta coba dikaji hal itu dengan berpedoman pada putusan-putusan pengadilan yang berujung pada uji bukti. Apa ya efektif gitu loh pasal KUP. Ya kalau kita masyarakat alhamdulillah senang ya. Gitu. Jadi Sobat Tesco masih punya hak untuk mengajukan banding dengan kita akan menguji bukti ya, kita membandingkan seandainya sengketa itu ada karena masalah data, keterangan yang tidak bisa meyakinkan auditor, verifikator, peneliti itu. Dan keputusannya sepenuhnya dari hakim di pengadilan pajak ya, hakim gitu ya punya Bu. kuasa penuh, tidak bisa diganggu gugat, independen dia nggak bisa Nah Bu Catur, nih kalau hasil putusan bandingnya ternyata Sobat Tesco atau wajib pajak kalah ya, jadi kan tidak puas lah ibaratnya kan. Kita kan kalau wajib pajak atau Sobat Tesco itu pengen cari keadilan gitu ya. Naik tingkat dari keberatan kalah, kemudian di pengadilan masih kalah lagi. Nah upaya hukum masih ada lagi ya Bu ya. Kalau nggak salah kita bisa melakukan peninjauan kembali di Mahkamah Agung kan kalau nggak salah ya, upaya terakhir. Nah menurut Ibu kapan sih keputusan untuk mengajukan peninjauan kembali itu menjadi langkah yang tepat bagi wajib pajak? Saya pikir sih kita kadang-kadang tidak bisa menebak ya keinginan kita itu seperti apa. Yang pasti keinginan kita kalau kita bersengketa ya kita menang lah, kan? Sehingga ibaratnya berjuang tuh sampai titik darah penghabisan. Monggo-monggo aja itu kan, boleh gitu, hak kita dong gitu. Jadi Sobat Tesco boleh mengajukan kalau keputusan banding itu masih belum memuaskan kita, walaupun mungkin sudah dikabulin sebagian, tapi kan kita kepengennya semuanya kan ya Sobat Tesco, boleh mengajukan lagi ke
Mahkamah Agung dengan namanya peninjauan kembali. Syaratnya sama dengan waktu mengajukan banding. Jangka waktu tetap 3 bulan. 3 bulan. Kita sudah harus mengirim namanya memori PK. Jadi kalau itu permohonan banding, kita surat uraian banding kan. Nah, kita kalau yang ngajukan adalah masyarakat, kita adalah pemohon peninjauan kembali. Ya kita mengirim memori PK kita. Uraiannya, ya apapun yang akan menguntungkan kita, menguntungkan Sobat Tesko, jangan pernah takut, tulis saja. Jangan pernah takut, semua kita tulis alasan-alasan kita. Kalau mau jadikan jurisprudensi, monggo saja, nggak ada masalah. Walaupun urusan nanti biarkan Hakim Agung yang akan. Nah, cuma memang proses di peninjauan kembali sedikit berbeda, ya. Kalau di pengadilan pajak kita dipanggil untuk berargumen, masih ditanya, Sobat Tesko akan ditanya. Kamu kemarin datanya kenapa telat ini? Kasarnya itu begitulah. Tetapi begitu proses peninjauan kembali, yang saya ketahui sampai dengan ini belum ada surat menyurat. Tetapi saya pikir sih kalau misalnya kita sudah mengajukan peninjauan kembali, sudah ngirim memori PK, kita merasa tadi seperti di proses pengadilan pajak ada keterangan, oh ya terlupa kan setelah saya baca memori PK, mestinya saya tambahin, monggo aja, jangan pernah takut, biarkan nanti Hakim Agung yang akan mempertimbangkan apakah dia akan menggunakan tambahan keterangan yang kita kirimkan atau tidak, biarkan serahkan kepada mereka. Nah biasanya keterangan itu juga nanti mungkin Hakim Agung juga akan meminta kan, dia kirimkan juga mungkin ke DJP. Saya pikir itu proses biasa lah ya, hak lah, masih boleh. Berarti kalau nanti sudah kita mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tadi hanya berdasarkan memori PK ya? Tidak ada tatap muka lagi ya Bu? Yang saya ketahui ya, gitu. Sampai sekarang tuh tidak ada tatap muka, ya, jadi dipanggil. Hanya dokumen yang masuk, Iya. kelengkapan itu saja. Tapi mungkin kalau kita mau melakukan terobosan sesuatu hal yang baru, boleh aja kita tulis surat ya kepada Mahkamah Agung, saya mohon diberi kesempatan untuk dipanggil, menceritakan atau menjelaskan secara langsung. Boleh dicoba aja gitu loh. Tapi selama sepengetahuan Ibu selama belum, ini belum. Hanya jadi surat dari wajib pajak. Saya sebagai wajib pajak pun belum pernah melakukan itu, memohon itu, dan waktu saya masih aktif sebagai pegawai DJP pun juga belum pernah saya meminta itu. Nah kalau nih putusan pengadilan pajak pengadilan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung masih belum memuaskan Sobat Tesko atau wajib pajak, apakah keputusan dari MA itu inkrah atau masih bisa diajukan peninjauan kembali ya? Kalau emang memungkinkan, ada syaratnya nggak sih Bu? Inkrah itu. Oh inkrah ya? Iya. Jadi nggak ada lagi ibaratnya pengajuan kedua, ketiga. Tetapi saya sih melihat kalau peluang untuk mengajukan PK ulang, saya pikir masih terbuka juga kalau seandainya setelah kita baca putusan, kan kita bandingin dengan waktu kita menyampaikan memori PK, kalau ada tambahan, jelas ini. Ada data-data yang kita kemukakan belum menjadi pertimbangan, kan boleh aja kita minta PK ulang. Boleh aja ya? Boleh aja dengan, mungkin itu namanya novum sih. Novum data baru ya. Kalau ini data keterangan tapi belum dijadikan pertimbangan, belum disebut-sebut lah. Belum disentuh-sentuh dalam pertimbangan putusan dan juga dalam putusannya. Nah, boleh kita mengingatkan, kamu ini kok enggak. Misalnya itu. Boleh kan, artinya gini dulu. Jadi kalau saya tuh berpendapat sederhana ya Sobat Tesko. Kita mencari keadilan apapun kan kita tempuh ya Sobat Tesko. Jadi jangan pernah merasa bahwa udahlah kita enggak, sepanjang kita memang yakin itu belum, udah ajukan aja, udah nggak usah mikirin aduh ini lagi nanti hakim. Pakai saja kesempatan itu, tapi jangan juga mengada-ada.
malah nanti bumerang Iya. bagi kita kan, gitu. Jadi yang ini ajalah yang wajar, proper lah gitu ya. Kalau memang ada yang belum, kenapa enggak ya Sobat Exco, monggo aja silakan. Luar biasa sekali Bu Catur atas penjelasannya. Nah Sobat Tesko, banyak insight penting yang membuka wawasan kita tentang sengketa pajak, keberatan, dan banding hingga pilihan peninjauan kembali. Setelah ini kita akan menutup dengan pembahasan bagaimana sengketa pajak seharusnya diposisikan sebagai instrumen keadilan serta harapan terhadap penyelarasan antara kewenangan negara dan hak wajib pajak. Jadi Sobat Tesko jangan kemana-mana. Baik, kita sudah sampai di penghujung podcast Toxco Talk hari ini. Sebelum mengakhiri podcast kali ini, ada hal yang perlu Sobat ketahui bahwa ke pengadilan pajak bisa mengajukan gugatan juga loh. Nah Ibu, hal-hal apa aja sih yang bisa diajukan gugatan ke pengadilan pajak? Sobat Exco, jadi kalau ke pengadilan pajak itu selain banding itu adalah pada jalur hukum ya. Jadi artinya dari keberatan, banding, nanti naik ya. Tetapi khusus gugatan ini adalah terkait jadi dia sebenarnya bukan jadi SKP atau keberatan yang tidak memenuhi formal itu boleh diajukan gugatan supaya masih terbuka peluang untuk wajib pajak mendapatkan keadilan ya. Oke, iya. Nah, umumnya gugatan ini terkait masalah prosedural, administrasi. Oke. Contoh sederhana biar Sobat Texco lebih memahami. Sobat Texco minta penegasan. Kan? Penegasan yang tentunya pasti waktu meminta penegasan sudah berdasarkan kepada ada melihat penegasan-penegasan lain. Tetapi kok begitu dapat penegasan dari itu kok berbeda ya? Nah, boleh itu untuk diajukan gugatan untuk memenangkan kenapa sih kok penegasan saya berbeda dengan yang lain, atau bisa juga dalam hal meminta izin. Karena kan DJP kan ada secara prosedur minta izin misalnya mengenai dengan merger dengan nilai buku, terus juga pemusatan. Kalau pemusatan tidak ada keputusan ya, tapi karena kan hanya memberi tahu. Tetapi dalam hal misalnya menggunakan pembukuan menggunakan bahasa asing, kok nggak diizinkan, tidak dikabulkan. Nah itu kita merasa kok kita padahal sama udah mengajukan ini boleh. Nah itu minta ke sana. Hal-hal yang terkait dengan prosedural lebih ke situ. Jadi, cuma memang kecil yang banyak diajukan gugatan itu satu misalnya keberatan tadi formal tidak memenuhi kan. Jadi sehingga materi tidak bisa masuk gitu dibahas sehingga itu diajukan gugatan. Hal-hal seperti itu. Iya. Jadi memang sengketa pajak tuh selain tadi keberatan, banding, kemudian peninjauan kembali juga sebenarnya ada satu hal itu gugatan ya Bu. Walaupun sebetulnya sih kalau dalam keberatan sebenarnya kalau sudah ditolak formal semestinya nggak bisa. Tetapi kan sekali lagi WP kan kalau punya masyarakat ya, pengen tahu keadilan ya Bu. Iya, kemanapun ditempuh gitu loh. Kalau boleh tulis surat ke Tuhan ya Tuhan juga dikirim. Artinya kan terbuka lebar lah gitu loh. Nggak akan adalah hakim menolak untuk tidak memproses. Betul, ya, karena segala sesuatu yang masuk ke pengadilan pajak kan pasti diproses. Terlepas dari keputusannya apa nanti kan. Itu. Oke, siap Bu Catur. Jadi seperti kita ketahui bahwa di akhir-akhir tadi percakapan podcast ini kalau kita sekarang bisa ambil suatu hal yang penting gitu. Jadi kalau kita harus menyelesaikan pajak kita pahami tadi yang pasti kita mencari keadilan gitu ya. Karena kan upaya apapun kita mencari keadilan. Karena kan sekarang nih wajib pajak atau Sobat Tesko tuh seringnya memandang sengketa pajak tuh sesuatu yang menakutkan. Atau tidak kooperatif, saya kalah lah nanti gitu loh. Percuma lah saya mengajukan apa. Nah menurut Ibu kira-kira apa sih yang harus dipahami supaya ini memang betul untuk mencari keadilan gitu loh Bu? Yang pasti yang pertama kali pahami dulu apa sih yang ingin saya sengketakan. Iya.
Lah kalau kita nggak tahu apa yang mau disengketakan, gimana kita mau nulis, Betul. kan? Kita pahamin dulu apa ketidakpuasan kita, terus kita harus pahami bagaimana cara untuk kita meminta keadilannya. Kalau Ya. karena menurut kita kalau kita di ini kan pasti nggak adil, nggak adil, nuansanya kan seperti itu. Betul. Nah boleh habis itu baru kita eksekusi. Kalau kita belum paham jangan dulu. Tetapi tadi ingat koridor waktu, karena lewat dari situ kan nggak bisa. Artinya memang jangan takut, jangan dianggap sesuatu hal yang menakutkan karena itu sengketa itu normal ya Bu sebenarnya. Normal, itu satu hal yang biasa. Terjadi. Ada perbedaan pendapat antara Fiskus dengan wajib pajak, itu lumrah lah. Kapanpun juga kita pasti ketemu. Iya Bu. Kalau dalam sistem perpajakan yang ideal, sebenarnya bagaimana sih melaraskan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekaligus nih peran negara dalam menghimpun penerimaan negara nih? Kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, ini agak-agak susah juga ya ngejawabnya. Apakah betul antara hak wajib pajak dengan hak negara itu bisa sama dalam arti satu level, begitu juga kewajiban karena bentuknya kan berbeda-beda. Dalam arti begini, berbedanya bukan kewajiban negara itu kan adalah melindungi, memberikan pelayanan yang baik kan kepada warga negaranya, dan kita kewajiban kita yang melaksanakan tugas-tugas kita sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah membayar pajak. Nah, membayar pajak ini tadi dengan baik dan benar. Nah, kalau ditanya apa hak negara, apakah iya pajak itu, memungut pajak ke kita itu menjadi haknya? Bukan, karena melihatnya dari sisi adalah tadi dari sisi kewajiban bagi wajib pajak itu, kewajiban bernegara. Apa tugasnya ini, kewajibannya dari Fiskus? Yang melayani, mengedukasi, mendidik kita, tapi yang diutamakan adalah melayaninya. Itu, dan menyediakan sesuai janji bahwa pajak dihimpun untuk negara menciptakan fasilitas umum, melindungi. Nah itu baru ada terjadi balancingnya. Kita melaksanakan kewajiban pajak, enak loh, karena apa? Saya diberi fasilitas, lindungi oleh negara, saya jalan malam-malam aman, karena apa? Polisi dibayar. Kan artinya begitulah. Memang melihatnya kan agak sedikit berbeda ya. Tidak bisa kasarnya apple to apple ya. Nggak, tapi karena sisinya memang tugasnya masing-masing beda. Pajak kan dalam persepsi itu kewajiban yang bisa dipaksakan. Jadi kalau saya kata-kata kewajiban bisa dipaksakan, sebenarnya kedudukan ini kan akan dia secara kedudukan lebih tinggi karena dia mampu mengeksekusi, memaksakan kan itu. Artinya Sobat Tesco dan juga masyarakat itu juga ikut membantu penerimaan negara walaupun berdasarkan kewajiban dia sebagai wajib pajak gitu. Yang penting gini loh, masyarakat dan juga Sobat Tesco yang perlu dipahami, tugas negara dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak akan semata-mata mempidanakan, menghukum wajib pajak. Tapi yang utama tugas negara itu adalah menghimpun uang. Makanya di dalam KUP itu selalu dia dikasih peluang. Kamu sudah dipidana pun, disidik mau dipidana, boleh minta ampun. Kan? Sepanjang apa? Kamu mengakui kesalahan kamu. Udah bayar. Plus yang lebih penting apa? Sanksinya. Jadi pada level itu paling tinggi, kan apa tadi? Ultimum remedium. Tugas nggak akan. Kita nggak akan gitu loh. Jadi kita tuh nggak akan ini, sepanjang kita mengakui kesalahan kita, terbuka lebar itu untuk ini. Ya udah, yang penting kalau kita sudah mengakui ke depannya, ayo Sobat Tesco, jadilah wajib pajak yang baik. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Nah, kita kembali ke sengketa pajak ya Bu. Jika kita harus merangkum nih, ada 3 prinsip utama yang
wajib dipegang oleh wajib pajak pada saat menghadapi sengketa pajak. Apa aja ya, Bu? Kalau kita menghadapi sengketa yang wajib sekali, kita harus ini, satu, kita paham tadi Paham. Oke, apa ya. sih yang mau kita sengketakan, apa sih aturannya, apa ini, Ya. kan, terus caranya gimana. Itu pertama paham, kedua tadi udah tahu caranya gimana, ketiga ya ikutin prosedur itu dengan baik. Supaya apa? Sesuai tatanannya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahwa hasil akhir itu tentu kita tidak akan bisa mengharapkan semua sesuai ketentuan. Akan sangat bergantung kepada waktu kita kooperatif melaksanakan prosedur. Diminta data, berikan. Diminta keterangan, datang. Kalau kita tidak bisa, karena kan sekarang kan bisa dengan email, online, memberikan keterangan. Yang penting ikuti itu prosedurnya dengan baik. Dan insya Allah kalau memang semua terpenuhi, kan pasti kan bisa diskusi, bisa kan bertukar pikiran dengan pihak Fiskes, mencapai titik temu di dalam proses sengketa kita kalau berbicara negosiasi itu kadang-kadang dalam arti konotasi yang negatif. Padahal di mana-manapun, di negara manapun ada namanya proses negosiasi. Sebetulnya pada level pengadilan pajak pun ada itu proses negosiasi. Dan itu normal itu ya. Jadi ada dikenal pengadilan yang sebelum mencapai ada satu hakim. Kan kalau kita kan 3 hakim. Nah, tapi ada misalnya, nah di kita belum ada tuh yang satu hakim. Nah, mungkin nanti juga perlu menjadi pertimbangan satu. Itulah di situ proses lobby, negosiasi supaya belum sampai pada level yang pembuktian segala macam. Jadi lebih singkat waktu. Nah, itu juga bisa mungkin menjadi pertimbangan ke depan, evaluasi, pengkajian, bagaimana bisa mempercepat proses penyelesaian sengketa. Plus juga di satu sisi masyarakat, Sobat Texco juga tidak pernah mengabaikan prosedur, paham. Saya pikir itu kuncinya ya. Oke. Terima kasih Bu. Nah terakhir nih sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin apa pesan Ibu bagi wajib pajak, konsultan pajak dan juga para fiskus agar sengketa pajak yang terjadi tetap dalam koridor kepastian hukum dan keadilan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga terakhir. Saya tidak banyak-banyak menyampaikan pesan karena lihatlah saya sebagai seorang akademisi, seorang pengamat perpajakan yang melihat itu saya berdiri di tengah, bahwa satu sebagai wajib pajak, pahamin aturan-aturan yang ada, laksanakan ketentuan-ketentuan itu dengan baik dan benar. Kalau kita merasa kita tidak paham, boleh datang ke kantor pajak atau kering segala macam, atau juga kalau kita memiliki seorang konsultan yang menjembatani kita dengan pihak Fiskes dalam melaksanakan kewajiban, datang dan minta mereka memberikan penjelasan kepada kita dan bimbing kita. Nah, khusus kepada konsultan pajak, jangan pernah takut kehilangan klien. Jadikan klien kita pintar sehingga kerja konsultan juga semakin ringan dan semakin kita punya nama yang baik, performance yang baik, dan itu akan ada marketing dari mulut ke mulut yang membuat klien kita tambah banyak. Sentuhlah para pelaku UMKM karena mereka adalah cikal bakal wajib pajak yang akan menjadi besar di kemudian hari. Kalau mereka paham pajak tentu dia tetap bersama kita, klien kita, dan tugas kita juga semakin ringan. Dan khusus Fiskes evaluasi terus setiap sengketa yang ada, keputusan yang ada, kalau memang itu adalah mengenai ketentuan, agar dikaji apakah memang peraturan kita yang ada perlu kita perbaiki. Yang penting satu, utamakan keadilan bagi wajib pajak. Itu aja pesan saya. Terima kasih banyak loh Bu Catur atas perspektif yang penting kita dapatkan hari ini. Kita belajar bahwa sengketa pajak merupakan hal yang normal dan menjadi sarana bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan perpajakan dengan lebih baik, sekaligus menjadi ruang evaluasi bagi Fiskus untuk memastikan
kebijakan dan ketentuan perpajakan yang adil dan tidak merugikan masyarakat. Selain itu, dalam menghadapi sengketa pajak, pertama, wajib pajak perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengketa pajak dan apa sebenarnya menjadi pokok sengketa. Yang kedua, memastikan data, dokumen pendukung, dan ketentuan perpajakan yang relevan dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, memahami prosedur penyelesaian sengketa pajak yang tersedia. Sobat Tesko, itu dia perbincangan kita hari ini bersama Ibu Caturini Widosari, Wakil Ketua 4 dan dosen di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Semoga bisa memberikan pembelajaran bahwa sengketa pajak perlu dipahami secara profesional melalui mekanisme keberatan, banding, dan peninjauan kembali dalam koridor hukum yang jelas. Terima kasih untuk Sobat Tesko yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Terima kasih juga ke Bu Catur yang sudah memberikan insight yang luar biasa. Terima kasih juga Bu Anita dan Sobat Tesko yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan pandangan dari sisi saya sebagai praktisi maupun akademisi dan juga pengamat perpajakan mengenai permasalahan sengketa pajak yang kita hadapi bersama. Semoga apa yang saya uraikan ini bermanfaat bagi Sobat Tesko. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya dari Tesko Talk dan kunjungi media sosial Tesko Solution untuk update informasi seputar pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum. Sampai jumpa di episode Tesko Talk berikutnya. Tetap semangat dan jaga selalu keuangan dan bisnis Anda dengan baik.